Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyatihi wa ummatihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa merahmati dan meridhai seluruh aktivitas kita sehingga senantiasa bernilai maslahat baik untuk kehidupan berkeluarga ataupun dalam konteks sosial yang lebih luas, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Isu nikah beda agama sesungguhnya bukan hal baru, namun juga menjadi problem sosial yang pernah terjadi di era dakwah Nabi SAW, khususnya saat menjalani era dakwah di kehidupan sosial pada fase Madinah Al-Munawwarah. Dan sejatinya Islam yang memang semangatnya menghadirkan pedoman yang sempurna bagi umat manusia seutuhnya dalam menjalani kehidupan yang bermaslahat, elegan, tampil terhormat dalam seluruh lini kehidupan, tentu menghadirkan solusi yang dengan solusi itu memberikan pencerahan, bukan hanya aturan-aturan teknis formal fikih semata, tapi juga menjelaskan hikmah-hikmah yang dapat menghadirkan kenyamanan dalam berumah tangga. Bagaimana tujuan berumah tangga itu tercapai, dari mulai ketenangan, kedamaian yang disebut dengan sakinah itu, rasa cinta, perhatian yang dalam yang disebut dengan rahmat itu, dan juga rasa kasih yang dihasilkan dari pemberian-pemberian materi, pergaulan fisikal yang disebut dengan mawaddah itu. Sakinah, mawaddah, dan rahmah itu yang seringkali kita namakan dengan samara. Karena itu terkait dengan isu nikah beda agama, Al-Quran memberikan tuntunan secara detail yang dijelaskan oleh Nabi SAW secara paripurna dan menjadi pedoman bagi setiap muslim, baik di masa era kenabian dengan masyarakat Islam yang ada pada saat itu, ataupun juga generasi yang berganti di setiap zaman pun kini, ataupun juga yang akan datang. Beda agama artinya beda keyakinan. Saya, Anda, kita, muslim misalnya, tentu memeluk Islam. Maka bagi kita yang Islam, bagi kita Muslim, jika dikatakan berbeda agamanya, artinya berbeda keyakinan. Non-Muslim, ada Islam, agama dalam bahasa Arab, bahkan diksi Al-Quran disebut dengan ad-din. Yang kita yakini, inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai, din yang dibenarkan oleh Allah menurut kita adalah Islam. Itu yang kita yakini tanpa ragu. Yakin tanpa ragu disebut dengan iman. Kata kerjanya amana, jamaknya amanu, orangnya disebut mukmin, insan beriman. Agama yang dipeluknya Islam. Berbeda dengan Islam artinya tidak sama dengan Islam. Beda agamanya, beda keyakinannya. Maka selain Islam kita katakan non-muslim, non-mukmin. Dalam diksi Al-Quran, orang-orang yang belum Islam, belum beriman, maka dihadirkan lawan kata dari iman, yaitu kufur. Jika kata kerja iman amanah, maka kata kerja kufur itu kafara. Jika orang yang beriman itu mukmin, maka orang yang belum yakin, yang menutup diri sehingga keyakinan belum sampai kepada hatinya, bahasa lembutnya itu bernama kafir. Jadi ada mukmin, ada kafir, ada muslim, ada kafir. Dan ini bahasa standar yang orang-orang jahiliyah pun, bahkan yang ingkar pun, bahkan yang menjadi lawan langsung dari Nabi SAW memahami bahasa ini dengan pemahaman biasa, bahkan menyadari sepenuhnya dan menerima karena memang dihadirkan dengan diksi yang sangat lembut, diksi yang sangat mencerahkan dalam arti memahamkan. Jika memang ada yang beriman, mereka menerima risalah Islam, yang belum menerima menutup diri, memang bahasa Arabnya disebut dengan kafir. Jadi ada mukmin, ada kafir. Nah, yang kafir ini, yang belum beriman ini, yang belum berislam,
oleh Al-Quran itu dibagi dua bagian. Ada yang termasuk dari bagian ahli kitab. Ada pula yang bukan termasuk dari bagian ahli kitab. Musyrik secara umum. Jadi kafir itu ada golongan ahli kitab, ada golongan musyrik. Musyrik dalam arti menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik bersamaan, ada yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, tapi meyakini ada Tuhan lain selain Allah. Atau yang menepikan Allah, meyakini Tuhan selain Allah. Itu musyrik secara umum. Sedangkan ahli kitab adalah umat yang secara genealogi tersambung kepada golongan Bani Israel. Hamba-hamba yang tersambung kepada umat-umat nabi-nabi yang seluruh nasabnya tersambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dari jalurnya Ishak alaihissalam ke Nabi Yakub, Nabi Yusuf, terus selanjutnya sampai ke Musa alaihissalam. Kemudian juga ada Daud, ada Sulaiman, sampai nanti ke Nabi Isa alaihissalam. Umumnya dari jalur ahli kitab ini nanti melahirkan Yahudi dan Nasrani. Disebut dengan ahli kitab karena memiliki sifat. Sifatnya adalah mereka pernah mendapati kitab yang dituntunkan kepada nabi-nabi mereka. Seperti Taurat kepada umatnya Nabi Musa alaihissalam. Injil kepada umatnya Nabi Isa alaihissalam. Di dalamnya ada informasi tentang kenabian Rasulullah SAW. Mereka percaya sepenuhnya, mereka yakin sepenuhnya bahwa akan ada nabi penutup, ya, nabi yang diutus sebagai penutup para nabi yang sangat mulia, yang sangat istimewa, yang bahkan sudah viral di kitab mereka. Dan ini dilestarikan informasinya di dalam Al-Quran, baik itu harapan mereka sebelum nabinya hadir, seperti di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 89 dan ditegaskan kembali di ayat 101. Di ayat 89 Allah menegaskan bahkan walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dan ingatlah, ketahuilah tatkala mereka itu berharap-harap akan datangnya nabi penutup yang diutus, nabi yang istimewa, yang melengkapi misi risalah nabi-nabi sebelumnya, dan mereka meyakini ini nabi yang paripurna. Maka tatkala dihadirkan informasinya di kitab mereka dan hadir nabinya, ternyata mereka tidak menerima itu semua, karena apa yang mereka harapkan bahwa keturunan dari nabi itu genealoginya tersambung kepada keturunan kakek moyang mereka dari jalurnya Ishak alaihissalam, yang seperti tadi telah diuraikan, ternyata Allah memilih dari jalurnya Nabi Ismail alaihissalam. Apa yang mereka harapkan ketika Allah penuhi, dan boleh jadi harapan tinggi itu terwujud seluruh sifatnya dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan permintaan mereka, doa-doa mereka, harapan mereka. Tapi ternyata karena bukan dari jalur keturunan yang sama, mereka tidak menerima itu. Ada yang tertutup keadaan dirinya hanya karena bukan dari anggota jalur genealoginya. Ada pula nanti persoalan-persoalan lain yang mengiringi. Pada intinya, mereka adalah orang-orang yang meyakini kenabian Nabi Muhammad, namun pada masa itu belum menerima risalah Nabi Muhammad SAW karena faktor-faktor tadi, ya, ada rasa-rasa kurang bisa menerima karena keterkaitan genealogi, ada juga kekhawatiran duniawi atau faktor-faktor godaan-godaan setan yang barangkali terakumulasi dari sifat penolakan mereka. Orang-orang ini pada dasarnya menyadari, meyakini kenabian Nabi Muhammad SAW, namun belum terbuka keadaan hatinya. Nah, ini adalah golongan ahli kitab. Jadi mereka umat yang secara genealogi tersambung kepada Bani Israel, bisa Yahudi, bisa Nasrani, dengan syarat mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, meyakininya, bahkan mereka tahu tanda-tandanya. Diviralkan di surah Al-Baqarah itu. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang itu sebetulnya telah mengetahui karena viral
tentang tanda-tanda Nabi Muhammad itu di kitab mereka. Bahkan mereka mengenali Rasulullah seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Cuma karena faktor-faktor tertentu, mereka kemudian mencoba untuk menepikan, bahkan menyembunyikan info itu pada keturunan setelahnya. Nah, orang-orang ini secara singkatnya disebut dengan ahli kitab. Selain dari itu, walaupun mungkin ada yang menyandarkan dengan keturunan dari Yahudi, ataupun mungkin juga keturunan dari Nasrani yang kelak kemudian juga akan melahirkan diksi yang baru yaitu Kristen. Nah, bila ini tidak terpenuhi dalam arti tidak meyakini kenabian Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada isyarat di dalam Al-Quran pada generasi-generasi selanjutnya setelah itu ada yang mencoba menghilangkan juga ya jejak viralnya Nabi Muhammad di kitab-kitab itu. Sehingga tidak tampak di kitab mereka itu informasi tentang Nabi Muhammad SAW. Tidak terdapat di kitab-kitab selanjutnya berita tentang Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan itu konsekuensinya generasi yang selanjutnya tidak mengenal Nabi Muhammad, tidak meyakini kenabian Nabi Muhammad SAW. Bahkan saat yang bersamaan banyak menyoal risalah, bukan hanya meragukan tapi juga menolaknya. Maka golongan ini sekalipun menyebut dirinya dengan Yahudi ataupun bahkan menisbatkan dengan Nasrani atau bahkan Kristen, tidak masuk pada golongan yang pertama disebut dengan ahli kitab. Ini mesti diklirkan terlebih dahulu. Jadi orang-orang kafir non-muslim yang tidak beriman, beda agama, beda keyakinan dengan apa yang kita peluk sebagai muslim, itu dibagi dua bagian, ahli kitab dan non ahli kitab atau musyrik secara umum. Musyrik dalam arti meyakini ada Tuhan lain selain Allah. Ini yang dimaksudkan di pembuka surah Al-Bayyinah, surah ke-98 di ayat yang pertama itu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, dan tidak akan pernah terjadi bagi orang-orang kafir itu. Orang-orang kafir itu dibagi dua di ayat ini. Ada golongan ahli kitab, termasuk juga golongan musyrik, seperti yang telah tadi saya sampaikan. Jadi saya ingin tegaskan bahwa ayat ini memberikan kesan bahwa orang-orang non-muslim ada dua golongan, ahli kitab dan orang-orang yang musyrik secara umum. Pada umumnya, kata Al-Quran, keduanya punya karakteristik yang serupa. Sebelum datang bukti yang otentik, sulit bagi mereka untuk menerima risalah kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya secara sifat, karakter, genealogi keduanya berbeda. Apa kaitan dengan nikah beda agama? Di era kenabian Nabi Muhammad SAW sudah jelas ada tuntunan dan diberikan pencerahan secara psikologis, ya, secara juga pendekatan sosial. Tentu orang-orang yang meyakini, orang-orang yang mengakui hanya karena faktor tertentu belum bisa menerima, itu lebih dekat dan lebih mudah untuk dicerahkan. Jika memang bukti-bukti yang tampak itu bisa hadir dalam jiwanya, diyakini, diketahui, dan mengalahkan keangkuhan-keangkuhan yang mungkin hadir karena faktor-faktor tertentu lainnya, mungkin karena perasaan dan sebagainya. Itu lebih mudah untuk dijelaskan dibandingkan dengan orang yang menolak sama sekali, tidak mau tahu, dan membutuhkan penguat-penguat lain, hal-hal yang bukan hanya informatif, tapi yang bersifat meyakinkan dan mengalahkan logika-logika yang mungkin telah terbangun serta terakumulasi jauh sebelumnya. Maka dari itu, Al-Quran memberikan sifat bijak. Yang pertama, bagi golongan ahli kitab, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya. Terdapat nanti di surah yang kelima, surah Al-Ma'idah, di ayat yang kelima. Surah yang kelima, di ayat yang kelima. Di antara rangkaian ayat ini, Allah memberikan satu ketentuan khusus bagi kalangan ahli kitab. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan khusus bagi golongan perempuan ahli kitab. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Khusus untuk perempuan yang ahli kitab dari genealogi yang tersambung sebelum kalian itu. Jadi di sini dari golongan non-muslim yang kafir, dari ahli kitab, tapi yang perempuannya. Bagi laki-laki muslim yang ingin memang merajut tali pernikahan kekeluargaan dengan tujuan menjaga diri, menghindarkan dari perbuatan zina, hal yang tidak baik,
bukan untuk menyalurkan orientasi seksual tanpa aturan atau memelihara perempuan dengan perlakuan yang tidak layak, tidak benar. Kata Al-Quran, khusus bagi pria-pria muslim yang memang serius berumah tangga untuk mewujudkan hikmah-hikmah kehidupan berumah tangga, sakinah, mawaddah, rahmah, memberikan bimbingan yang benar, boleh pria muslim itu menikahi perempuan dari kalangan ahli kitab. Ingat ya, ingat baik-baik bahwa redaksinya pria muslim dengan perempuan ahli kitab. Tidak sebaliknya. Jadi yang dibenarkan adalah jika ada prianya, laki-lakinya muslim, perempuannya ahli kitab. Jadi bukan perempuannya muslimah, laki-lakinya ahli kitab, bukan. Jadi laki-lakinya muslim, perempuannya ahli kitab. Dan yang dimaksud ahli kitab yang saya jelaskan tadi, meyakini, mengakui kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW, namun belum beriman, ya, belum masuk Islam, belum bersyahadat karena faktor-faktor tertentu. Tapi ada pengakuan dalam dirinya, ada kebenaran yang dia akui, dia tahu tentang itu, ya, maka dengan keadaan dirinya sebagai perempuan dan hikmahnya dalam kehidupan rumah tangga, laki-laki diposisikan sebagai pemimpin yang mengatur, membimbing, mengayomi, menyayangi, sehingga dalam posisi itu bisa membina rumah tangga dengan baik, membimbing istrinya, mengarahkan, memberikan pencerahan, sehingga diharapkan dengan itu, pertama, dapat menerima risalah Islam dengan baik. Itu satu. Yang kedua juga, meminimalisir konflik-konflik yang mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga, sehingga dengan itu potensi-potensi untuk tetap bisa memberikan nafkah, kebaikan-kebaikan, perlindungan, dan kemuliaan lain dalam kehidupan rumah tangga yang mendekatkan pada samara itu lebih dapat terwujud. Sebaliknya, Islam melarang tegas bagi perempuan muslimah untuk menikah, berumah tangga, ya, berhubungan secara formal, ya, dan apalagi non formal, itu sangat dilarang, ya kan? Dengan laki-laki dari kalangan ahli kitab. Jadi perempuannya muslimah, laki-lakinya non-muslim, kafir dari ahli kitab, itu tegas dilarang, haram hukumnya, tidak diperkenankan. Karena ayat ini hanya membolehkan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab. Ya, apa hikmahnya? Ya, berkebalikan dari apa yang tadi diuraikan. Karena laki-laki itu sifatnya dominan, dikhawatirkan nanti mengendalikan yang perempuan muslimahnya. Kemudian juga bisa terancam dengan beberapa hal. Ya, ada yang terkait dengan materi, ketika materi tertahan jadi kemudian tekanan, ya, ada yang terkait dengan aspek-aspek lainnya, perlindungan, dan hal-hal yang menjadi tugas-tugas laki-laki dalam kehidupan berumah tangga. Jadi ini murni untuk penjagaan dua hal. Satu, akidah, ya, yang kedua adalah kemungkinan-kemungkinan besar untuk mendekatkan kepada aspek samara. Ini terkait dengan ahli kitab, jika memang itu masih didapati. Tapi jika itu tidak ditemukan, seperti generasi-generasi kekinian yang tadi saya sampaikan dengan cukup panjang lebar, secara singkat saya coba uraikan, bahwa berganti generasi sudah berbeda persepsinya, karena informasi yang sampai pada generasi berikutnya, bahkan sampai kini, tidak didapati keterangan Nabi Muhammad SAW. Sehingga pertentangannya begitu besar, penolakannya begitu tinggi, bahkan bukan sekedar penolakan, pengakuan akan ketuhanan pun sudah menjadi musyrik total, dalam arti memang meyakini Tuhannya bukan Allah, bukan hanya ada Tuhan lain selain Allah, bahwa yang ada keyakinannya adalah Tuhannya bukan Allah. Maka ini sudah bukan lagi disebut dengan ahli kitab. Sekalipun boleh jadi ada yang menyematkan dirinya dengan nama Yahudi atau bahkan Nasrani, atau disebut juga sekarang, ya, berbeda dengan Nasrani, ada diksi lagi yaitu Kristen. Nah, jadi Kristen saat ini jika tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, jika tidak kemudian mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai nabi penutup dan meyakini bahwa Allah itu Subhanahu wa taala sesungguhnya adalah Tuhan, walaupun barangkali ya ada meyakini Tuhan selain Allah, itu tidak masuk dalam kategori ahli kitab. Apalagi jika memang sudah menolak Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad itu bukan nabi, bukan rasul, ya dan seterusnya, dan menganggap Islam totally different, sangat berbeda, maka itu tidak masuk dalam golongan ahli kitab. Maka tidak berlaku hukumnya yang di Al-Maidah ayat kelima. Maka Allah menurunkan ayat khusus di dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 221.
Allah berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ulaika yad'una ila an-nari wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idzni." Dan janganlah kalian menikahi perempuan yang musyrik. Artinya golongan kedua dari non-muslim, dari yang belum beriman. Sampai perempuan-perempuan itu beriman. Sungguh, bila pun ada seorang budak yang secara sosial dipandang kelasnya rendah, namun dia beriman, itu lebih utama untuk dinikahi dibandingkan dengan perempuan musyrik yang belum beriman, walaupun secara fisik misalnya atau status sosial begitu menarik. Pun demikian, jangan nikahkan anak perempuan kalian kepada laki-laki yang musyrik, golongan kedua dari non-muslim yang belum beriman dan tidak mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, juga ke Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai para lelaki itu mau beriman. Lelaki yang secara status sosial dipandang rendah tapi dia beriman, berperilaku yang baik, itu lebih utama untuk dinikahkan anak perempuan kalian dengan mereka dibandingkan dengan laki-laki musyrik dengan sifat-sifat yang tadi disebutkan. Sungguh mereka berpotensi membawa anak-anak kalian jika nekat untuk dinikahkan kepada situasi-situasi yang sulit, bahkan terancam saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman-ancaman yang nyata. Karena itulah kemudian berpalinglah kepada ketetapan Allah yang lebih mengarahkan kepada nilai kemuliaan, nilai-nilai kebahagiaan, dan demikian Allah menjelaskan kepada kalian ketentuannya supaya kalian mengerti dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ayat ini memberikan penegasan. Pertama, larangan menikah antara laki-laki dan perempuan beda agama. Baik itu laki-lakinya muslim dengan perempuan non-muslim atau sebaliknya, perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim dalam keadaan kafir. Kategori yang kedua yaitu musyrik kafir dan musyrik secara bersamaan, bukan dari golongan ahli kitab. Jadi mutlak dilarang, mutlak diharamkan. Yang kedua, Allah menegaskan bahwa tujuan berumah tangga itu sejatinya adalah membangun ketakwaan, membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan ibadah, meningkatkan amal saleh, dan meniatkan kehidupan rumah tangga itu untuk mendekat kepada Allah. Bagaimana itu bisa dibangun sedangkan pasangan hidupnya beda keyakinan? Dan ini problemnya juga akan mereduksi nilai-nilai sakinah yang sangat diharapkan dalam kehidupan rumah tangga. Coba Anda renungkan, Anda pikirkan, yang satu ke masjid, yang satu ke tempat ibadah lain. Di dalam rumah didapati situasi yang berbeda. Nanti ketika muncul anak, muncul problem lagi. Mau dibawa kemana anak itu? Dan seterusnya. Belum problem warisan, belum problem nanti dari kedua keluarga. Dan ini akan menyulitkan. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita itu terbatas, sementara. Kita itu hanya bertugas. Satu saat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian hukum-hukum yang nyata, yang memang sudah disiapkan untuk memberikan kedamaian, ketentraman, diutaati kembali dan menampilkan semangat-semangat baru dengan kata-kata diksi yang baru seakan-akan benar, dengan frame toleransi, dengan frame misalnya kearifan sosial dan sebagainya. Sungguh semua itu tidak akan bisa menghadirkan ketenangan-ketenangan, samara yang memang desain mendapatkan itu telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang menciptakan kita semua. Ini bukan bagian dari sifat intoleran, tidak. Tapi sungguh ini bagian dari penjagaan kepada kita semua. Justru ini bagian dari sifat toleransi tertinggi. Toleransi itu mengharapkan semua orang mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, kenyamanan. Toleransi yang dipaksakan tidak akan mewujudkan kebahagiaan, kenyamanan itu. Apalagi dalam kaitan dan balutan kehidupan berumah tangga. Inilah perwujudan yang benar, perwujudan yang nyata dengan keyakinan kita sebagai muslim. Nasihat ini, pernyataan ini ditujukan bagi umat Islam. Sekali lagi, bagi umat Islam. Dan kita sangat menghargai
dari yang non-muslim. Jika memang di ketentuan non-muslim, di Indonesia ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, dan yang lainnya, kita menghormati semua hukum yang terkait dengan ketentuan-ketentuan di keyakinan saudara-saudari kita. Kita menyayangi mereka dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Tapi juga kita punya kewajiban menjaga keyakinan akidah yang kita yakini ini yang dijamin oleh undang-undang. Ini yang pertama. Dan jangan sampai ketentuan hukum ini menjadikan kita misalnya potensial melahirkan konflik sosial. Tidak, dari dulu sudah biasa saja. Dari dulu biasa saja. Jadi ini aturan untuk menjaga akidah dan menunjukkan keseriusan dalam beragama. Dan ini bukti otentisitas keberagamaan itu. Ini bagian pertama. Yang kedua, saya pun ingin mengajak kepada rekan-rekan di ulama, di para ustadz, kiai, habib, ya, agar bersikap lebih objektif, satu, lembut, tapi dalam saat yang bersamaan juga tegas menyampaikan nilai-nilai agama yang terkait dengan aspek akidah. Ya, karena akidah sangat menentukan. Iman kunci utama untuk mendapatkan rahmat Allah, baik dunia apalagi akhirat. Karena itu tolong jangan bermain-main dengan hukum, ya, kembali kepada ketentuan yang benar, dan kita berharap juga kita bisa menyempurnakan kajian-kajian, khususnya tafsir-tafsir yang pakemnya memang di Islam sudah jelas dan sudah terjaga. Kita ketahui bersama orang-orang yang mencoba untuk merubah hukum-hukum itu sampai menampilkan dalam bahasa mereka ijtihad-ijtihad baru, itu bukan ijtihad, ya, yang mengatakan dimungkinkan laki-laki ataupun bahkan perempuan muslim menikah dengan siapapun yang beda agama. Itu bukan ijtihad, ya. Itu kalaupun kita mau jujur, nasab pengetahuannya, informasinya semua tersambung pada pemahaman orientalis, yang kalau kita mau bahas lagi sangat panjang babnya, dari rasa frustasi yang didapati dalam kitab-kitab mereka yang mereka dapatkan saling bertentangan satu dengan yang lainnya, atau ketidakjelasan dalam beberapa hal, dan diharapkan itu terjadi pada Al-Quran, ternyata tidak terjadi sama sekali. Atau kita lihat para cendekiawan atau yang melabeli dirinya dengan ustadz atau nama-nama lainnya yang justru bertentangan pemikirannya dengan pakam yang telah ada, nasab informasinya tersambung ke para orientalis yang dimaksudkan. Dan kita memahami itu semua. Bagaimana Anda bisa belajar pada orang yang tidak meyakini Al-Quran? Bagaimana bisa Anda mengambil tafsir dari orang yang bahkan tidak yakin dengan kebenaran Quran dan mencari persoalan-persoalan dalam Al-Quran? Lalu Anda mengambil itu semua dan mempraktekannya. Apa pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tetap berpegang teguh pada ajaran yang benar. Mohon maaf terkait dengan akidah, kita memang mesti tegas, tapi jangan sampai ketegasan itu menjadikan kita kemudian hidup tidak harmoni dengan masyarakat di sekitaran kita. Tetap saling membangun, mencintai, dan memakmurkan negeri yang kita pijak itu bersama-sama, berbineka, tunggal ika, tapi dalam saat yang bersamaan juga mengamalkan apa yang negara jamin untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Semua adalah pilihan. Anda dapat memilih seperti apa yang Anda inginkan, tapi juga kita tidak bisa menolak realita untuk bisa meninggalkan dunia ini dan kembali mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.